Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Ayuhat tullab. Barakallahu fikum. Wa zadakumullahu ilman nafi'an. Alhamdulillah, pada kesempatan awal ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur atau tools yang ada di Pixel Lab beserta dengan kegunaannya. Toib, sebelum kita berlanjut ke pembahasannya, kami himbau agar teman-teman merubah dulu aplikasi Pixel Lab ke versi landscape-nya. Jadi jika teman-teman ketika awal mengaktifkan Pixel Lab itu muncul versi potretnya, tolong dirubah dulu dengan cara merotasi layar handphonenya. Kemudian setelah berubah itu tolong dikunci dulu ya rotasi layar handphonenya agar ketika kita sedang mendesain itu tidak berputar lagi. Toyib, kita mulai dari atas dulu ya, yaitu sebelah kanan titik 3 ini, use image from gallery. Ya, gunanya adalah ketika kita ingin mengimport gambar dari galeri handphone kita. Seperti ini. Ketika ingin masukkan misalnya gambar Al-Qur'an ya. Selanjutnya ya full screen ini kita gunakan ketika kita ingin melihat hasil akhir sebelum kita menyimpan gambar desain kita. Ya, kita bisa klik ini. Kemudian bawahnya use image from camera jika ingin mengimport gambar atau background dari kamera handphonenya. Export image ya yang bawahnya. Ini save to gallery ya. Nah, ini menunya akan sama dengan penjelasan, yaitu saya akan menjelaskan lebih detailnya di menu yang ini nanti ya. Menyimpan file ya, yang ini ya, yang gambar seperti disket. Yaitu menunya hampir sama dengan export image. Kemudian image size. Ya, kita ingin melihat berapa sih ukuran poster tersebut. Kemudian contact us jika kita ingin mereport bug-nya, itu bisa ya. Kemudian tutorial biasanya harus berhubungan dengan internet dulu ya. Namun ketika mendesain kami biasanya menonaktifkan dulu data seluler atau wifi-nya ya, agar tidak ada iklan yang masuk ya. Lanjut kita ke ya ini dia remove ads. Kalau kita klik remove ads ini, maka kita akan berlangganan ya aplikasi premium pada Pixel Lab. Ya, itu artinya berbayar. Kisarannya antara 40.000 sampai 50.000. Jadi gunanya itu tidak ada iklan yang masuk. Namun kalau kami di sini sama saja. Kami menonaktifkan data seluler atau wifi, itu juga tidak ada iklan yang masuk ketika kita sedang menyimpan file kita. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian recover auto save ini kalau kita gunakan biasanya teman-teman andai kata lupa dalam menyimpan filenya dan tidak sempat mengundo, itu teman-teman masih bisa menggunakan menu tersebut ya. Bisa lihat misalnya ingin ke riwayat yang sebelumnya itu seperti apa, itu kita bisa ya. Ya biasanya itu stepnya bisa banyak sampai bawah. Nah, teman bisa pilih ya. Next ya, open PLV file ini adalah kita bisa melihat hasil dari project yang sudah kita simpan ya. About ini isinya mengenai Pixel Lab ya by Imagine Studio. Kemudian exit ya, ini menu ketika kita ingin keluar dari aplikasi Pixel Lab. Lanjut ya, kita ke kiri ke menu quotes ini, tanda petik 2 ini. Ya isinya adalah nasihat ya
atau kata-kata mutiara. Ini berbahasa Inggris dan berbahasa Perancis ya. Lanjut kita ke menu share ini ya. Nah, menu share ini hampir sama dengan menu yang akan kami jelaskan, yang itu yang ini ya. Save ini yang seperti gambar disket, save as project dan save as image. Save as project ini gunanya adalah kita simpan nama yang ingin kita gunakan sebagai judul dari file tersebut ya. Ini gunanya adalah kita suatu saat jika ingin menggunakannya lagi, kita masih bisa mengeditnya. Nah, itu gunanya save as project. Jadi kita bisa menyimpan project kita. Nah, itu akan tersimpan di aplikasi Pixellab ya. Kemudian save as image. Gunanya ini adalah kita ingin menyimpan hasil finish dari gambar yang sudah kita buat, desain yang sudah kita buat. Ini terdiri dari dua format. Yang pertama JPG. Ini jika kita ingin men-share ke medsos ya. Desain yang kita buat, kita share ke medsos. Itu bisa gunakan format JPG. Nah, jika kita ingin menggunakan yang lebih tinggi kualitasnya, yaitu PNG ya, kita bisa gunakan dimensinya pakai yang ultra ya. Itu yang tertinggi ya. Namun kalau yang biasa-biasa aja, itu kita gunakan yang high. Yang high ini juga sudah tinggi juga, ada lumayan ya. Ya, ini gunanya jika kita ingin memprint hasil desain yang kita buat ya. Namun kalau yang biasa saja, gunakan yang kualitinya high. Ya, nah kalau ini yang ultra, yang paling tertinggi. Lanjut kita ke menu yang tanda tambah. Ini biasa kita gunakan. Yang paling sering kita gunakan ya tanda tambah ini karena berisi menu teks. Salah satu menunya teks. Nah, kalau kita klik menu teks ini, nah kita mulai untuk memasukkan kata-katanya. Misalkan kita tulis kata-katanya di sini adalah membaca. Ya. Kita bisa langsung hurufnya diganti besar semua, kita klik yang huruf T ini ya. Kiri atas nih yang warna merah huruf T besar. Ya, kita klik maka hurufnya menjadi besar semua kata membaca. Kita klik OK, ya dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian current date. Nah, current date ini adalah jika kita ingin memunculkan ini ya, tanggal. Ya, termasuk menu yang jarang kami gunakan. Ya, kemudian stiker ya. Stiker juga termasuk menu yang jarang digunakan, namun suatu saat juga bisa diperlukan ya. Selanjutnya shapes. Nah, shapes ini merupakan menu yang sering kita gunakan untuk mendesain. Karena bentuk shape ini ada berbagai macam ya. Ada yang kotak, bulat, setengah lingkaran ya, kotak, yang ini kotak ya. Lingkaran penuh atau setengah lingkaran, tanda panah, segitiga, dan lain-lain ya. Nah, ini termasuk yang sering digunakan nantinya ya. Radius ini, nah ini kita ingin merubah sudutnya ya. Sudutnya kita tumpulkan, itu bisa sampai membentuk lingkaran, itu bisa. Kemudian opacity ini adalah memudarkan ya. Memudarkan shapes itu sendiri. Ya, bisa sampai hilang kalau kita fullkan sampai 0%. Ya, ini pun bisa diwarnai. From gallery ya, ini menu from gallery ini hampir sama dengan menu yang tadi ya, yang titik 3 ini. Ya. Use image from gallery. Ya, ini sama ya. Ini akan muncul gambar-gambar yang akan kita gunakan sebagai background atau potongan-potongan dari gambar. Di dalam kita menginsert poster, misalnya poster dakwah ya. Kemudian draw. Draw ini adalah menu kita untuk menggambar secara manual. Ya. Ini
kita bisa menggambar secara manual ya. Kemudian pen size-nya juga kalau mau diperbesar itu bisa juga ya. Nah, gitu ya. Yaitu adalah menu-menu yang ada di tanda tambah. Kemudian ini ya, berlanjut ke sisi sebelah kiri atasnya yaitu belah ketupat berlapis atau layer disebutnya. Ya ini lapisan ya. Lapisan yang bertumpuk. Ini terdiri dari berbagai macam layer ketika kita memasukkan dari tulisan atau gambar-gambar ya. Nah, ini layer-layernya. Ya, di layer ini contohnya adalah menu gembok. Menu gembok ini kita gunakan jika kita dalam mendesain itu biasanya kan banyak sekali sentuhan-sentuhan. Nah, kalau kita menyentuh ini, dia tidak akan, kalau kita menyentuh yang tanggal ini kan yang digembok ya, dia tidak akan bergerak ya. Tapi kalau kita buka gemboknya, dia akan bergerak gitu ya gunanya ya. Salah satu kegunaannya. Kemudian yang gambar mata ini ya, kalau kita warnain dia merah ya, dia akan tersembunyi. Memang tidak terhapus, hanya tersembunyi ya. Lanjut kita ke gambar penggaris ini ya. Nah, gambar penggaris ini biasanya kita gunakan dalam mengatur rapihnya. Rapihnya misalkan kita ingin rapat kiri ya. Ini kita klik yang bawah. Ya, penggaris yang bawah, kita klik U-nya ini ya. Magnetnya kita aktifkan. Nah, ini kita bisa rapat. Misalnya tulisannya mau dirapatin kiri semua. Nah, itu bisa. Jadi, kita ingin merubah misalnya ini kita ingin rapatin, udah rapat apa belum ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kan berarti masih kurang rapat ya, angka satunya ya. Nah, ini nanti kita bisa menggesernya. Ya, lanjut ke ini ya, gambar kaca pembesar, zoom ini. Ya, kita bisa menzoom dengan cara ini ya, menekan layar memakai dua jari ya, jempol dan telunjuk ya, seperti zoom biasanya ya. Ya. Kemudian menu yang ini ya, menu Ando ya. Nah, seperti biasa menu Ando ini kita gunakan juga. Ya. Ini bisa menu Ando ini hampir sama dengan menu yang ini ya. Tadi yang recover auto save ini. Ya, recover auto save ini lebih detail lagi karena historinya ada ya. Nah, ini akan muncul kalau pakai recovery autosave-nya ya. Kemudian delete ini ya kalau kita ingin menghapus. Nah, ini menu delete. Ya, seperti ini. Kemudian gambar seperti pensil ini ya. Nah, ini hampir sama dengan menu yang tadi teks. Ya, kalau kita klik, nah dia tulisannya ini ya. Kalau kita ingin kita ingin tambahkan misalnya membaca buku ya, kita huruf besar semua. Nah, tinggal klik huruf T yang besar itu, nah, akan muncul seperti ini, membaca buku ya. Nah, ini salah satu menu dari editnya. Kemudian kalau kita ingin mengcopy, dia muncul ya. Kemudian kalau kita ingin, nah ini hurufnya udah besar semua ya. Nah, kalau kita ingin merubah size-nya, nah, kita gunakan yang T ini ya, huruf yang ini ya, menu yang ini nih ya. Ini kita bisa merubah angkanya ya. Jadi kita bisa besarkan atau kecilkan ya. Lanjut. Ini ada menu ini ya, rotate ya, rotasi ya. Nah, ini angle-nya bisa kita rubah, misalnya kita ini maksimal sampai 180 ya. Lanjut. Ini posisi ya. Nah, posisi tengah misalnya center. Ya, kita bisa pakai ini. Kita atau mau ke kanan kan itu bisa ya. Ini biasa kami gunakan ketika ingin mengatur posisi, misalnya posisi center yang pas di mana. Nah, ini adalah menunya. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah
cat seperti gambar cat tumpah adalah color ya. Jika kita ingin mewarnai tulisan tersebut. Ya. Nah, kalau yang ini kalau kita klik, misalnya kita pakai yang ini ya, kita cari menu ya yang baru misalnya ini ya, layar yang baru. Ketika kita lihat nih, misalnya keep column-nya kita rubah dulu warnanya agar lebih jelasnya, kita rubah dulu warnanya warna biru. Nah, mahkota ini kita taruh dia terlihat di bawah tulisan keep column ya. Kita ingin ke atas kan, gimana caranya? Nah, kalau kita ingin ke atas kan gimana caranya? Pakai menu yang tadi ini ya. Menu yang tadi itu lebih detailnya kita bisa lihat. Nah, keep column ini. Kalau kita ingin ke bawah kan keep column-nya. Nah, dia akan terlihat di bawah. Ya. Istilahnya to back-nya ya. Nah, kalau to front-nya kita pakai yang ini ya. Nanti menunya hampir sama ada di sini juga ya. Nah, ini dia to front sama to back. Nah, kalau kita klik yang to back dia ke bawah. Jadi mahkotanya di atas. To front mahkotanya di bawah. Ya, lanjut. Kita ke menu berikutnya yaitu kanan bawah. Seperti segi 4 bertumpuk ini ya. Nah, segi 4 bertumpuk ini kita ingin misalnya merubah layar, merubah backgroundnya ya. Merubah backgroundnya menjadi warna biru, itu pakai yang menu itu ya. Seperti saya tumpah ini. Kemudian ditransparankan pun bisa. Ya, kita ingin tahu juga ukurannya berapa pakai image size. Ya, hampir sama dengan yang tadi kita jelaskan ya, yang di atas ini ya, image size. Ya, di sini ya. Ya, ini dia kalau kita ingin mengimport from gallery. Ya, pakai yang ini. Image, kita import dari image juga pakai yang ini ya. Kalau mau import gambar dari kamera pakai yang ini ya, from kamera. Ya, lanjut ke segi 6 bertumpuk ini. Ya, ini sama tadi yang menu stiker yang udah kami jelaskan ya. Kemudian import sama, draw sama, save sama, Bezier ini ya. Ya, Bezier ini ya bisa kita gunakan juga ya. Ya. Ya, kalau kita misalnya ingin membentuk sebuah pola. Ya, ini kita bisa, kalau tadi kan draw itu secara manual, ini secara tersistem ya kalau yang Bezier. Ya, kemudian raw ya. Kalau raw ini kita ingin membuat misalnya panah ya. Itu bisa kita gunakan ini, size-nya bisa kita rubah, kemudian ujungnya juga misalnya kita mau ganti seperti pita. Kemudian kita beralih ke huruf A ini ya. Huruf A ini ya, A besar. Kalau kita klik A ini pasangannya harus dengan kata-kata. Jadi kalau kita klik A, kita klik hurufnya ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Misalnya kita ingin merubah font ya. Misalnya fontnya itu kita pakai yang Arm Wrestler ya. Terus suatu saat kita ingin juga menyimpan, karena kita suka dengan font yang ada, kita pakai yang style ini ya. Style ini kita simpan. Ya, dia akan tersimpan. Ya, misalnya kita ingin menggunakan suatu saat kalimat style tersebut. Kita hanya tinggal klik saja. Misalnya tadi text, style, kita klik browse. Ya, di my style ini misalnya muncul yang tadi ini ya, simpan. Nah, ini dari Arm Wrestler. Ya. Lanjut ke edit ya. Nah, edit ini sama. Ketika kita ingin menulis kata-kata ya, menu yang ini ya, yang gambar kayak pensil ini sama menunya. Edit ya. Kemudian delete ini untuk menghapus, copy ya untuk menduplikasi. Kemudian to front tadi yang tadi ya. Ketika kita ingin meletakkannya dia di atas, misalnya gambar mahkota. Kalau ingin di bawah, kita klik yang to back ini ya. Nah, kalau yang atas to front. Posisi kita bisa atur secara manual. Kita ingin posisinya gerakin ke
arah misalnya ke arah bawah, ya gitu ya. Kemudian yang size juga tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kita ingin merubah ukurannya, itu bisa ya. Nah, menu padding ini kita gunakan jika kita melihat huruf, misalnya huruf awal dan huruf akhir itu terpotong. Kita tinggal tambahkan agar tidak terpotong. Ya, biasanya kalau huruf-huruf yang huruf besar, fontnya bersambung, awal-awal kita mengetik biasanya terpotong. Nah, ini cara mengamankannya. Jadi, kadang teman-teman tidak panik, kok tulisan kita fontnya terpotong ya? Nah, ini kita pakai menu padding untuk menambahkannya. Jadi, tidak terpotong ya. Lanjut, untuk color, ini pewarnaan ya, tadi sudah dijelaskan ya. Tekstur juga ya, kita untuk mewarnai dari elemen atau font tekstur tersebut ya. Misalnya tekstur dari save-nya itu juga bisa ya. Kemudian opacity juga untuk memudarkan ya, memudarkan misalnya tulisannya. Ya, rotate tadi untuk merubah sudutnya ya, nih angle-nya bisa sampai 180 derajat. Kemudian menu mesh ya. Kalau kita aktifkan menu mesh seperti ini ya, ini gunanya apa? Ya, nanti akan kita pelajari trik menu mesh ini, salah satunya ketika kita ingin membuat slice text. Kita ingin membuat irisan. Nah, ini bisa ya kita gunakan ya. Misalnya kita aktifkan, nah, dia akan menghilangkan huruf yang ada di dalamnya. Nah, kalau out, menghilangkan huruf yang ada di luarnya. Gitu ya. Lanjut, kita ke font ya. Nah, bentuk font ini font yang tersedia di aplikasi Pixel Lab. Afwan, kami akan share font tambahannya. Kemudian style ini misal bold atau italic ya, miring ya, atau perlu misalnya underline itu bisa juga. Garis bawah. Kemudian curve ini juga ya salah satu style yang kita gunakan nanti dalam teknik mendesain poster dakwah ya, misalnya judulnya kita ingin buat seperti ini ya, bendingnya ini sampai 100%. Lanjut, kita ke background ini ya. Di background ini juga kita ingin misalnya sebuah tulisan kita ingin gunakan backgroundnya biar lebih menarik, warna backgroundnya kita tambah itu bisa ya. Nah, ini juga left paddingnya ya, berapa left paddingnya yang kita gunakan itu bisa juga ya. Ya, sampai radiusnya. Artinya kalau radius ini sudutnya itu bisa kita tumpulkan juga. Lanjut, line. Line ini ya rapat ya, rapat misalnya mau pakai rapat kiri atau rapat kanan dari sebuah tulisan, misalnya kita membuat sebuah tulisan 5 baris atau 6 baris yang ingin kita rapat tengahkan, kita tinggal klik yang ini ya. Kemudian spacing ya, ini jarak antara kata-katanya, jarak antara huruf per hurufnya dalam kata. Kalau line spacing berarti jarak antara barisnya ya. Ya, kita bisa gunakan nanti misalnya ada 3 baris, kemudian kita ingin beri jarak per barisnya itu pakai line spacing. Kalau stroke ini artinya outline atau garis luarnya ya, garis luar dari sebuah tulisan. Ya. Kemudian shadow, kita ingin memunculkan efek bayangan, kita bisa pakai menu ini ya. Ya, nanti akan kita pelajari ketika kita sedang mendesain. Karena ada banyak juga trik-trik menggunakan efek shadow. Ya, begitu juga dengan inner shadow, emboss dan perspektif. Ya. Kemudian 3D rotate ini hampir sama dengan rotate, namun ini kita merotasi secara 3 dimensi ya. Nah, ini ya. Biasanya kita gunakan untuk memberikan efek pada tulisan-tulisan atau gambar ketika kita mendesain. Ya. Lanjut, kita ke gambar yang lingkaran 3 lingkaran bertumpuk ini ya. Nah, ini ada yang paling atas
Ini foldernya ya. Folder ini berisi tentang file yang telah kita simpan sebagai project ya, yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman. Ini akan muncul di sini dan masih bisa diedit. Ya, ini muncul juga kalau kita klik ini lingkaran yang berlapis, 3 berlapis ini, berbagai macam background yang akan kita gunakan. Biasanya kami sebelum mendesain kita putihkan dulu layar background ke warna netral. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Himbauan kami, jadi ketika mendesain, pastikan dulu aplikasi Pixel Lab-nya ke versi landscape agar seragam ya, nanti ketika kita mulai untuk memberikan materi-materinya ya. Jadi ada beberapa materi dari teknik-teknik untuk membuat poster ya, salah satunya poster dakwah. Ya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.